Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kalian niatnya gimana. Materi kita yang satu ini kita masih membahas tentang hubungan internasional, tapi kali ini kita agak berbeda nih. Kita dari pergaulan dan tata krama hubungan internasional Indonesia. Indonesia tuh kayak gimana sih? Eh, yang saya tahu tuh Indonesia memiliki hubungan internasional yang bagus dengan semuanya. Sampai Indonesia itu dulu menjadi salah satu pendiri ASEAN. Kalian pasti ingat dong. Langsung ke slide pertama aja ya. Di sini slide pertama itu politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Hubungan internasional yang dijalin oleh suatu negara lain tentu saja tidak dapat dilepaskan dari tata pergaulan antar negara. Jika dalam pergaulan manusia dalam lingkungan tetangga dinamakan tata krama pergaulan, benar kan? Tata krama. Maka dalam pergaulan negara pun terhadap hal yang sama, setiap negara mempunyai kebijakan politiknya masing-masing. Negara dalam pergaulan internasional dinamakan politik luar negeri. Sebelumnya gini, kayak kalian gitu, kalian sama temen kalian sendiri, pasti kalian punya tata krama dong. Sama teman yang ini tuh gue harus gimana, sama teman yang itu gue harus gimana. Teman yang baik harus dibaikin, teman yang sekiranya nggak baik jauhin aja, jangan dibales. Lanjut ke slide berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, bentuk kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia merupakan perwujudan dari politik luar negeri Indonesia. Selain itu, politik luar negeri juga memberikan corak dan warna tersendiri bagi kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh suatu negara. Apa sebenarnya politik luar negeri Indonesia? Untuk mengetahui corak politik luar negeri Indonesia, coba kalian perhatikan pembukaan UUD. Oh, disuruh baca UUD dulu, suruh baca UUD. Alinea keempat tentang tujuan negara. Oke, di sini pasti kalian tahu dong, alinea keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pernyataan tersebut mengindikasi bahwa politik luar negeri Indonesia bercorak tertentu pemikiran para pendiri negara, Found Father. Asik, keren banget ya, Found Father. Kepala negara, pendiri negara, yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut dasari oleh kenyataan bahwa negara yang baru merdeka, kita dihadapkan pada lingkungan pergaulan dunia yang dilematis. Jadi gini anak-anak, pergaulan negara itu sebenarnya tergantung dari diri kita sendiri. Sama kayak kita memilih teman, kita contohin aja sama diri kita sendiri. Misalkan diri kita nih, saya Indonesia, saya punya beberapa teman saya itu ada yang nggak enakin, ada yang enak tapi enak banget, tapi ada yang enak aja, tergantung dari kitanya juga, kita ngasih dia gimana, mereka ngasih kita gimana. Jadi yang dimaksud di sini itu pergaulan Indonesia itu nggak selalu tergantung dari bagaimana dia menyikapinya. Indonesia sama Malaysia, dulu Indonesia sama Malaysia itu pernah bentrok sampai Indonesia keluar dari ASEAN, keanggotaan ASEAN tahun 1965. Dari tahun 1966 itu Indonesia kembali masuk karena dianggap sudah akur. Oke, next kita pada awal pendirian negara Republik Indonesia dihadapkan pada situasi yang dikuasai oleh kekuatan negara adidaya sebagai akibat dari Perang Dunia II. Dua kekuatan tersebut adalah blok barat dan di bawah kendali Amerika Serikat mengusung ideologi liberal, kekuatan lainnya dikuasai oleh blok timur dipimpin oleh Uni Soviet. Dengan mengusung ideologi komunis, kenyataan ini sangat berpengaruh kepada negara Indonesia yang baru saja merdeka dan tengah berupaya keras mempertahankan kemerdekaannya dari rongrongan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Kondisi demikian mau tidak mau memaksa bangsa Indonesia untuk menentukan sikap. Walaupun usianya sangat muda, sikap bangsa Indonesia tersebut tertuang dalam rumusan politik luar negeri Indonesia. Kalian tahu Uni Soviet? Uni Soviet itu sekarang udah gak ada. Mungkin kalau zaman dulu, zaman saya SD itu
saya masih ada namanya mainan monopoli, itu masih ada Uni Soviet, itu harganya 34.000 kalau salah. Sedangkan kalau kita lihat Uni Soviet sekarang itu udah nggak ada. Kenapa udah nggak ada? Apa ya? Nanti kita bahas kenapa Uni Soviet udah nggak ada. Jadi blok barat dan blok timur ini sangat berpengaruh. Kenapa sangat berpengaruh? Jadi negara adidaya itu kalian tahu kan, Amerika sama Rusia itu nggak pernah akur. Tapi bulenya Rusia cakep-cakep, ya. Tapi emang dia dari dulu dia nggak pernah akur karena kenapa? Dia beberapa teori itu mengatakan bahwa negara tersebut itu ingin saling menjatuhkan dan ingin mencari kekuasaan. Negara adidaya kan namanya juga namanya juga Amerika nggak mau kalah gitu ya. Tapi ya udahlah, Indonesia tetap mau pilih yang mana terserah dia lah. Tapi lanjut ya, next dulu. Pemerintahan Indonesia yang pada waktu itu dipimpin oleh Ir Soekarno sebagai presiden, dan DRS Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Tanggal 2 September 1948 di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat mengumumkan pendirian politik luar negeri yang antara lain berbunyi, tetapi mestikah kita bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara yang hanya harus memilih antara pro Rusia atau pro Amerika? Apakah tidak ada pendirian lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita? Tuh yang tadi saya bilang. Jadi kita itu nggak memihak blok barat dan blok timur. Nah di sini saya mau bahas sedikit. Jadi politik luar negeri politik luar negeri Indonesia itu kan bebas aktif ya. Kita kenapa dinamai bebas aktif? Karena kita nggak milih antara blok barat dan blok timur. Kalau di sini tuh istilahnya kita bebas mau kemana aja, pergaulan kita bebas, kita nggak dikekang oleh sana oleh sini. Sama kayak kalian punya pacar dua gitu. Yang punya pacar dua, yang satu bilang, sayang maafin aku ya, aku ketahuan. Pas ketahuan tuh kalian ngomong, sayang maafin aku ya, nanti aku putusin dia. Di sebelahnya lagi kalian ngomong gitu lagi, sama pacar satu lagi kalian ngomong gitu lagi, nggak beres kan? Tapi itu yang namanya politik aktif, makanya kalian harus aktif ya. Nah di sini ada info kewarganegaraan. Tujuan politik luar negeri Indonesia menurut Muhammad Hatta mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat, meningkatkan perdamaian internasional, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang bersimpul dalam Pancasila dasar dan filsafat negara kita. Oke, lanjut aja ke next, kita langsung ke slide selanjutnya. Sifat politik luar negeri Indonesia inilah yang mewarnai pola kerja sama bangsa Indonesia dengan negara lain. Dengan kata lain, Indonesia selalu menitik beratkan pada peran atau kontribusi yang dapat diberikan oleh bangsa Indonesia bagi kemajuan peradaban dan perdamaian dunia. Jadi di Indonesia itu sebenarnya cita-citanya sudah tercapai ya. Perdamaian abadi dan keadilan sosial itu juga menurut saya belum sih. Tapi gini loh, politik luar negeri Indonesia itu bagus, hubungan internasionalnya juga bagus. Kenapa saya bilang bagus? Buktinya sampai sekarang kita nggak pernah ada tiba-tiba ada rudal datang ke Indonesia gitu. Soalnya saya pengen kayak begitu. Saya pengen gitu saat Indonesia ngelakuin kesalahan tuh tolong dirudal gitu. Biar sekali-sekali ada gregetnya gitu tinggal di Indonesia. Kita tinggal di Indonesia terlalu anyem, jadinya banyak korupsi, banyak ini segala macam. Jadi kebanyakan tuh orang pada mikirnya yang enak-enaknya doang. Saya tuh pengen tiba-tiba pas lagi ada rapat DPR, rapat paripurna, tiba-tiba jadi ya, terus DPR ngomong apa ya udahlah, pasti begitu. Soalnya jiwa nasionalis itu tuh udah kurang. Pertama, hubungan internasional juga walaupun bagus, tapi hanya bagus di kata-kata, nggak bisa dalam bentuk apapun. Kalau Cina eksportir gitu itu sangat bagus asli. Bukannya saya pro ke Cina, tapi ekspor impor ke Cina itu sangat menguntungkan besar bagi Indonesia. Salah satunya itu kayak misalkan kalian beli handphone deh, banyak yang dari sana langsung. Kenapa? Gratis ongkir.
pertama banyak tuh dari misalkan kalian beli dari shopping di gadget kalian, belanja dari gadget, dari aplikasi-aplikasi belanja online itu kalian pasti pilihnya yang gratis ongkir. Kenapa bisa gratis ongkir? Rata-rata itu ekspedisi dan belanja online itu udah mempunyai ikatan kerjasama gitu deh. Pokoknya barang-barang Cina itu juga nggak kalah saing sama barang-barang yang lain. Contohnya kayak misalkan kita punya handphone nih, kita punya handphone Samsung itu kan dari Korea ya. Samsung itu dari Korea. Dari Korea itu udah menunjukkan bahwa kita udah bisa menjalin politik hubungan luar negeri yang baik. Tapi kemarin sempat tuh, ingat gak yang Perancis semuanya disegel barang-barang Perancis. Karena apa? Oke, besok aja ya kita lanjutin. Sekarang segini dulu. Tugasnya, hmm, tugasnya cuma itu kok. Nih tugasnya. Nah, saya nggak mau berat-berat sama kalian. Capek kan, tiap hari nulis. Ini baru dari pelajaran saya, belum dari pelajaran yang lain. Kan kalau dari pelajaran yang lain kan bingung juga kan. Jadi mau gimana? Kalian kan banyak pelajarannya. Nanti kalau misalkan capek, bilang aja sama saya. Saya nggak bakal minta hari ini kumpulin, nggak. Saya mau kalian tuh ngumpulin walaupun lambat, tapi kalian ngumpulin dengan hasil yang terbaik, dengan pengumpulan kalian yang